mengenai sebuah keluhan seorang pelanggan saya, yaitu katanya motornya ini sudah sangat tidak nyaman dipakai bagian depan teman-teman ya. Jadi seperti saya lakukan pemeriksaan tadi ya, kondisinya ini sudah oblak banget. Nah gini ya, jadi sangat parah oblaknya kawan-kawan. Nanti akan coba saya periksa, seandainya masih bisa di dulu akan saya lakukan penyetelan dulu. Dan juga ternyata setelah tadi saya lakukan pemeriksaan di shocknya ini, ternyata dia udah terlalu tidak ada lagi peredamnya di dalam. Di kemungkinan besar ini dipastikan oli shocknya sudah habis seperti dia, sehingga otomatis ketika dibawa jalan, terutama melewati jalan rusak angkul itu, sepeda motor pasti bunyi kotak-kotak, ditambah konturnya yang sudah parah, itu membuat sepeda motor dipakai ini nggak nyaman sama sekali. Artinya keterampilan dalam berkendara itu sudah nggak ada, kawan-kawan. Ditambah lagi katanya kalau melewati pertengahan jalan ya, pertengahan jalan raya itu ada sambungan dari jalan raya, coran itu kan. Kalau melewati itu sepertinya terasa kayak mau jatuh katanya seperti itu. Jadi itu saya periksa di ban depannya sudah gundul seperti ini, artinya sudah miring kawan-kawan. Boleh kita perhatikan di sini sebelahnya kembangnya masih ada, sementara sebelah lagi kembangnya sudah habis, sudah kotak. Ini pemakan sebelah. Nah ini mengakibatkan pemakaian sepeda motor itu stabil alias miring kawan-kawan. Nah itu diakibatkan oleh ban yang sudah miring seperti ini, stabil dan komputernya kawan-kawan. Dengan keluhan seperti ini mungkin di sepeda motor kalian nanti bisa melihat gambaran kira-kira seperti apa kerusakannya. Oke baik, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita saksikan.
masih bisa digunakan. Makanya ini saya coba setel dulu. Siapa tahu masih bisa. Ini ternyata dia hanya longgar aja, masih bisa digunakan. Jadi kita akan saya gunakan teman-teman. Tidak usah diganti dulu ya. Jadi tetapi kalau caranya seperti ini sudah ada rasa macet, nah itu berarti komputernya itu harus diganti ya. Nah kalau ini masih halus, seperti ini diputar, tidak ada rasa macetnya, masih enak. Lalu kita cek seperti ini, dia bagus, itu artinya kopnya masih bisa digunakan. Oke, jadi poin pertama sudah. Kita lanjut poin yang kedua, yaitu mengganti seal shock dan oli shock, dan juga nanti mengganti ban luar. Oke kawan-kawan, kita ikuti video ini. Dia mancul. Kawan-kawan, jadi seperti yang pernah saya buat videonya, kalau kita mau mengganti oli shock, jadi sebaiknya itu kita ukur dulu seberapa banyak sisa oli shock yang ada di dalam shock ini. Itu tujuannya untuk mengetahui berapa kapasitas oli yang ada, sehingga memang benar-benar ini dari olinya kita pasti akan tahu kawan-kawan. Oke, rusak parah atau rusaknya hanya sekedar kekurangan oli saja. Baik, langsung saja kita saksikan kawan-kawan. Perhatikan di sini kawan-kawan ya. Jadi olinya ini sangat sedikit ya. Sekitar ini mendekati ini 50 cc ya. 50 mil. Jadi di bawah 50 mil kawan-kawan, 50 cc. Jadi dia memang bisa dikatakan berkurang sedikit. Jadi ini pengaruhnya bisa dari hanya kebocoran seal shocknya saja yang perlu kita ganti. Oke, coba kita cek lagi yang kedua. Kita periksa yang kedua ini kawan-kawan. Baik. Nah, kalau di sini kawan-kawan ya, coba kita perhatikan banyaknya ini masih hampir sama 50 cc. Berarti si oli shock ini memang hanya bisa dibilang kerusakan ringan atau seal shocknya saja kawan-kawan. Oli shocknya menjadi buram seperti ini, butek banget. Jadi dari sini sudah bisa kita pastikan bahwa si oli shock ini cukup kita ganti oli shocknya aja sama sealnya aja kawan-kawan. Jadi ini walaupun belum dibuka, diperhatikan ya. Kalau saya perhatikan ini pasti asoknya sama tabungnya ini pasti masih bisa pakai, masih layak atau masih bagus lah gitu. Coba kita cek dulu ya, untuk memastikan. Boleh kita buktikan. Ini terlihat ya,
Di sini terlihat seal shocknya baik-baik saja, tidak ada kebocoran. Oke, no. Jadi ini cukup kita ganti oli ataupun juga bisa diganti sekaligus seal shocknya. Dan yang kedua kita perhatikan juga di sini ya. Yang kedua ini jadi di sini terlihat kawan-kawan ya, terlihat seal shocknya udah mulai buram ya. Nih, jadi ini seal shock ini sudah mulai rusak tapi belum bocor ya. Jadi ini sudah layak diganti kawan-kawan ya. Nanti kita ganti seal shocknya sama olinya saja. Artinya si oli, si asoknya sama tabungnya masih bagus. Baik, langsung kita saksikan saja bagaimana prosesnya. Saya rasa kalian sudah tahu, jadi ini akan langsung saya lakukan saja. sekarang sudah diganti, ban sudah baru, lalu seal shock, oli shock sudah dipasang, sudah diganti, oli shocknya sudah sesuai dengan standarisasi pemakaian dan komstilnya sudah di-setel kawan-kawan. Jadi saya akan coba periksa tes jalan dulu.
bagus. Setelah saya melakukan tes jalan, ternyata permasalahan yang tadinya oblak, lalu di bawah jalan nggak stabil, tengah jalan rusak, suaranya kasar, katanya di depan ya, seperti yang saya jelaskan tadi permasalahan itu. Tidak ada lagi kawan-kawan, permasalahan itu sudah aman sekarang. Saya coba tadi lewat jalan itu, tes jalan agak jauh, itu suaranya juga sudah stabil, tidak oleng-oleng lagi. Lalu sok dan semua di depannya juga sudah aman, enak dipakai. Jadi kopter tidak usah diganti dulu, masih bisa dipakai kawan-kawan, masih enteng, dia belum ngebuang kiri kanan. Oke, jadi seperti itu. Nah, proses pemeriksaan perbaikan terkait permasalahan. Terima kasih kawan-kawan. Jika ada kesempatan ini, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk klik subscribe. Terima kasih. Salam Adopsi Motor Channel.